Bapak KRT Rosa Mulya Aji, STMT, beliau penghayat Maneges dari Jawa Tengah juga. Nah, nanti monggo Pak Rosa memperkenalkan diri dan seperti Bu Kristina tadi 20 menit ya Pak ya untuk berbagi kepada kami sekalian. Terima kasih. Silahkan Pak. Rahayu. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam pada seluruh agama. Saya lihat di sini banyak berbeda-beda nih, Bhinneka Tunggal Ika. Tadi tembangnya bagus sekali. Di saya juga ada Dandang Gula Maneges, tapi saya tidak menyanyikan lagi itu ya. Jadi saya menyampaikan saja. Nanti saya tidak menggunakan slide, jadi langsung saja. Yang pertama tentang sejarah Maneges, yang kedua kemudian legalitasnya, kemudian ajarannya, kemudian kiprahnya sekarang. Yang pertama-tama saya sampaikan sejarahnya. Sejarahnya itu yang pertama pada tahun 1478 saya di Tegal, leluhur saya di sini ada satu leluhur yang merupakan cikal bakal dari 4 desa, yaitu Desa Dharmasuci, Desa Penusupan, Desa Depok, dan Desa Pener. Kebetulan saya berada di perbatasan antara Desa Pener dan Desa Penusupan. Dan di Desa Penusupan saya tinggal. Pada tahun 1478 itu KRT Wiragati adalah salah satu resi Jawa pada saat itu. Pada saat Majapahit masih berkuasa, kemudian Majapahit runtuh karena diserang oleh Demak ya pada saat itu. Kemudian kisah Sabtu Palon Noyo Genggong yang ternyata berbeda versi antara versi kami pelaku keturunan Wiragati dengan versi pemerintah dan juga versi yang sekarang beredar di masyarakat itu berbeda. Itu tidak akan saya sampaikan karena nanti kontroversi juga. Kalau Sabda Palon Noyo Genggong di kami itu bukan nama orang, tapi kalau itu berbedanya itu saja, tapi spesifiknya tidak. Karena nanti menimbulkan kontroversi juga apabila kami kupas di sini. Ketika 1478 beliau melarikan diri atau menghindari dari pasukan Demak itu, beliau berjalan ke arah barat terus sampai terakhir sebelum berhenti di Tegal itu berhenti dulu di Kandang Serang di Desa Lambur, Kecamatan Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan, sekitar Kajen. Kemudian ketahuan dia jalan lagi sampai di Kabupaten Tegal di Sungai Gung. Kalau ada kereta Kaligung itu dari sungai belakang rumah saya itu. Jadi beliau menetap di situ di bantaran Sungai Gung, kemudian mendirikan semacam rumah dan altar juga, kemudian ada padepokan, kemudian disebut Desa Depok sebagai desa tertua di antara desa-desa lain. Karena di situ satu keluarga besar yang dibawa, satu keluarga dan beberapa pengikut, akhirnya beranak pinak dan kemudian sampai sekarang selama 500 tahun lebih ya sudah menjadi 4 desa. Pada tahun 1525 itu berarti keturunan setelah Majapahit, setelah Wiragati yaitu Wiraguna. Disitulah baru ada istilah kejawen. Jadi kejawen muncul itu bukan karena ada sebuah ajaran Jawa kemudian disebut kejawen, bukan seperti itu. Tetapi itu muncul karena sebenarnya pada saat itu orang yang masih beragama Jawa Dwipa, agama Majapahit pada saat itu yang bukan Hindu dan bukan Buddha, yaitu agama Jawa Dwipa,
yang tetap kekeh dan tidak mau masuk Islam, itu kemudian disebut kejawen. Istilahnya sekarang itu sebenarnya membuli. Kejawen itu hasil dari bulian orang Jawa yang tidak mau beragama Islam. Sehingga itu disebutkan juga oleh Sunan Kalijaga sebagai kejawen. Jadi kejawen bukan ajaran Islam madhab tertentu atau bukan aliran Islam di kejawen, di Jawa bukan, tetapi itu. Kemudian ada tahun penting berikutnya yaitu pada tahun 1927. Disitulah muncul Maneges karena orang-orang kejawen yang tadi disebutkan tidak mau beragama Islam, tetapi keturunannya tetap banyak yang beragama Islam. Sehingga ada dua, yang satu kejawen murni tidak mau beragama Islam, yang satu kejawen. Kemudian muncul istilah Maneges. Itu di zaman kakek buyut saya, yaitu pada tahun 1927. Kejawen Maneges itu dalam arti Maneges adalah mencari kebenaran dan kemudian asli murni Jawa, sehingga ada kejawen Maneges dan kemudian ada kejawen Islam, yang itu sebagian besar itu masuk Islam Nahdlatul Ulama, jadi bukan Muhammadiyah. Islam Nahdlatul Ulama itu levelnya kejawen Islam kejawen. Nah, kemudian pada tahun 2007 ketika saya kemudian menjadi dipercaya oleh para sesepuh untuk menjadi Bahu Rekso. Bahu Rekso itu kalau dalam organisasi lain mungkin ketua umum lah gitu. Tetapi tidak ada keistimewaan, maksudnya itu wahyu atau tidak ada. Jadi ini hanya untuk mengurus administrasi yang didaftarkan di negara. Kenapa baru pada tahun 2007? Karena sebelumnya pada saat Orde Baru kami tiarap tidak boleh muncul karena tidak mau mengakui agama, apalagi belum ada aturan perundangan yang mengatur kami, sehingga pada Orde Baru itu kami sering difitnah, dituduh sebagai komunis karena di agamanya itu tidak mau mencantumkan agama Islam, tetapi KTP-nya strip. Itu awal-awalnya seperti itu. Pada tahun 2007 baru kami membuat akta notaris, membuat organisasi, kemudian memperkenalkan diri, mendaftarkan diri di pemerintah daerah, kemudian ada saran harus ke direktorat. Kami juga ada di daftar inventaris di direktorat, sehingga selama ini kalimat kejawen itu sering ada salah sangka bahwa kejawen adalah Islam. Sesungguhnya kejawen itu non-Islam, tetapi kemudian berkembang ada dua kejawen murni, yaitu kejawen Maneges dan satunya lagi kejawen Islam yang kemudian banyak bernaung di Nahdlatul Ulama. Itu kalau dari sisi sejarah. Dari sisi legalitas, kami pada 2007 itu sudah akta notaris, kemudian pada tahun berikutnya 2016 itu kami tercatat di Menkumham, jadi berhasil didaftarkan di Menkumham, yaitu pada tahun 2016, nomornya itu AHU 0081739 AM.01.07 tahun 2016. Itu jadi kemudian kami legal secara hukum adanya kejawen Maneges. Anggota kami itu ada di Jawa Timur, ada juga di Jawa Barat, bukan hanya di sekitar Tegal, tetapi memang yang terbanyak di Tegal, seputar Tegal. Namun kami tidak menyebarkan untuk dakwah dan sebagainya, tidak. Kemudian yang kedua masalah ajaran, yang ketiga ajaran. Di ajaran Maneges itu kesimpulannya ada 4. Yang pertama,
Tuhan itu satu, apapun agama, bahasa, dan kepercayaannya. Mau itu disebut Allah, God, Yahweh, Gusti Akarya Jagat, Yang Widiwasesa, dan lain-lain, adalah tunggal dan maha benar, maha kasih, maha baik, maha bijak, dan maha mengetahui setiap kebohongan yang dibuat oleh manusia. Itu saya ambil catatan waktu diskusi. Kemudian yang kedua, kami itu tidak mempercayai setan, jin, dan hal-hal klinik. Jadi itu yang membedakan antara kami dengan kejawen Islam, menurut saya, Bu. Kemudian yang ketiga, tidak ada pengaruh dari agama asing. Kemudian yang keempat, hukum alam sebagai hukum Tuhan. Itu kesimpulan kalau ditarik semuanya seperti itu. Tetapi kami mempunyai ajaran kejawen Maneges, yaitu ada 8 ajaran kejawen Maneges. Itu ada tertulis di buku juga, di Gramedia ada kejawen ajaran Maneges. Yang pertama, ora mateni sakabehe, itu bahasa Jawa kuno tegarnya. Orang artinya tidak membunuh apa saja. Semua makhluk hidup harus dicintai dengan sungguh-sungguh, baik tumbuhan maupun hewan, apalagi manusia. Ya. Pada sebagian besar hewan mengenal rasa sakit, kecuali hewan di air. Jiwa di kehidupan yang mengenal rasa sakit, yang mengenal rasa adalah percikan Tuhan yang akan berbalik menjadi energi negatif bagi diri makhluk hidup yang menyakiti. Jadi kami tidak boleh menyakiti apapun. Yang kedua, orang merusak KB, artinya kita tidak boleh merusak apapun, baik itu merusak alam maupun merusak diri sendiri. Makanya kejawen Maneges itu sebenarnya tidak dilarang, tapi menghindari merokok, minum-minuman keras, apalagi narkoba, itu sama sekali. Itu adalah merusak. Pasal yang kedua, yaitu tidak boleh merusak apapun. Kemudian yang ketiga, orang makan kewan, tidak makan hewan. Jadi kita memang tidak makan hewan, kecuali hewan di air, karena disinyalir hewan di air menurut leluhur mungkin tidak begitu mengenal rasa sakit, karena ikan dan sebagainya itu masih bisa dimakan, masih boleh. Kemudian yang keempat, orang ngapusi, yaitu tidak menipu. Jadi kita tidak boleh berbohong untuk menguntungkan diri sendiri, itu kita dilarang. Itu 8 ajaran Jawa itu harus selalu dipegang. Tidak boleh kita berbohong untuk keuntungan diri sendiri atau mungkin keuntungan teman kita atau saudara kita. Kemudian yang kelima, budi lan karya, yaitu berperilaku baik, berpikir, dan bekerja keras. Jadi ini juga relevan keadaan saat sekarang, itu kita harus budi lan karya, jadi berbudi baik juga bekerja dan berpikir keras. Kemudian yang keenam, maca lan meguru sepada-pada, membaca dan mencari ilmu pengetahuan seluas-luasnya. Jadi kami disuruh untuk selalu belajar, bahwa informasi adalah guru yang sangat penting kepada siapa saja. Semua orang adalah guru bagi kami, siapapun dia, karena dari sisi tertentu pasti ada yang harus kita ambil manfaatnya. Sejahat apapun orang pasti ada latar belakangnya, sebaik apapun orang pasti ada kejelekannya. Sehitam-hitamnya orang ada putihnya, seputih-putihnya orang ada hitamnya, begitu ya Bu. Jadi mungkin kemudian yang ketujuh, ajaran yang ketujuh itu tenggang rasa tepo seliro. Jadi simpati dan bijaksana menghadapi makhluk di luar kita yang sedang menderita, sehingga kita bisa ikut merasakan dan membantu sebisanya. Kemudian yang kedelapan, ngadoi wong ala kejemlan bilaheni. Jadi kita terhadap orang yang jahat, gitu kan, di dunia ini pasti ada orang yang jahat yang berniat buruk, bisa pencurian, perampokan dan sebagainya, atau judi dan sebagainya. Itu kita jauhi saja. Jadi kalau kita mencoba menasihati tanpa diminta juga akan konyol, malah mungkin kita akan
bukan hanya dibully, akan merugikan, bisa juga marah gitu. Itu ajaran tentang 8 ajaran Jawa. Kemudian ada sifat-sifat Tuhan menurut ajaran Manages. Jadi Tuhan itu digambarkan oleh kejawen Manages juga mempunyai sifat-sifat itu kita terima dari awalnya adalah anonim ya, dari cerita dari bapak ke anaknya terus sampai kemudian saya yang ke-16 keturunan ke-16 ini kemudian menerima cita-cita itu yang kemudian mencoba dibukukan dan sedikit promo sedikit itu kami tulis akhirnya begitu itu di Gramedia ada. Menurut Manages ada 8 juga sifat Tuhan yang paling utama, yaitu 1, Tuhan Maha Kasih dan Sayang, sehingga semua manusia diharuskan mencintai sesama dan semua makhluk hidup serta alam semesta tanpa membedakan hal apapun. Tuhan tidak punya sifat pembenci apalagi pendendam, sehingga kaum kejawen Manages percaya bahwa Tuhan Yang Maha Esa tidak membuat neraka ataupun menentukan takdir jelek, karena Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan hukum alam sebagai hukum sebab akibat, hukum alam sebagai sumber hukum karma. Itu yang kami yakini bahwa Tuhan Maha Kasih dan Sayang. Kemudian yang kedua, Tuhan Maha Adil. Gusti iku adil. Jadi keadilan Tuhan tercermin dari hukum alam dan hukum sebab akibat. Orang Manages percaya dengan hukum karma diri yang merupakan sebab akibat dari perbuatan sendiri. Manusia diciptakan berbeda-beda dengan kemampuan akal maupun yang lain berbeda-beda, dan perbedaan digunakan untuk saling melengkapi. Kemudian yang ketiga, Tuhan Maha Besar. Gusti iku agung. Agung itu bukan wujudnya yang besar, tetapi keagungannya. Sehingga dengan demikian Tuhan tidak membutuhkan pengakuan akan kebesarannya. Jadi tidak memerlukan mantra atau jopo-jopo untuk berulang-ulang menyebut kebesarannya, nggak perlu. Kami tidak mempercayai itu. Apalagi sampai ditentukan misalnya sehari berapa kali harus menyembah diri, kami nggak percaya itu. Karena keagungannya Tuhan tidak memerlukan sembahan atau pengabdian dari manusia. Cukup manusia berterima kasih kepada Tuhan dengan cara berbuat baik kepada sesama dan percaya karma diri. Kesusahan yang terjadi pada manusia bukan karena kutukan Tuhan, apalagi tetapi karena perbuatan sendiri ya, karma diri, yang bisa juga berakibat pada orang lain sebagai cerminan sifat hukum keadilan Tuhan. Kemudian yang keempat, Tuhan itu maha bijaksana. Gusti iku wicaksono. Jawanya begitu. Setiap manusia yang berupaya baik dan berusaha mencari kebenaran Tuhan, tentunya dia akan mendapat derajat dan kebahagiaan yang tinggi. Tuhan tidak menentukan syarat-syarat bagaimana caranya menyembah dia atau mengancam tidak akan menerima sembahan dengan alasan tertentu, karena Tuhan tidak mempunyai seperti itu. Ini yang berbeda dari kami di komunitas Manages yang kemudian mungkin muncul ini karena ini harus disampaikan karena kami sering dituduh Muslim non sewu. Jadi kemudian Tuhan itu maha murah, Gusti, artinya Tuhan tidak pelit ya, tidak ada hitungan-hitungan pahala dan sebagainya, kami tidak percaya itu. Kemudian yang keenam, Tuhan maha luas, itu lapang, Gusti kuombo. Tuhan tidak punya sifat kerdil dengan membuat syarat tertentu atau persembahan tertentu untuk menghadap dia. Dan Tuhan tidak pilih-pilih terhadap manusia yang berupaya baik dan mencari kebenaran Tuhan. Jadi tata cara penyembahan dan upacara menghadap Tuhan adalah bagian dari budaya, bukan perintah Tuhan. Itu kesimpulan kami. Sehingga kita tidak boleh mengikuti, kita boleh mengikuti di mana saja kalau kita diundang sebagai wujud toleransi. Tidak terpengaruh kebiasaan atau tata cara apapun, boleh diikuti asal tidak melanggar 8 ajaran Jawa. Kemudian yang ketujuh, Tuhan maha pemaaf. Gusti iku akeh pangapurane. Setiap kesalahan manusia tentunya akan berakibat pada pelakunya.
ketika manusia menderita karena balasan akan perbuatan salahnya, maka sangat penting untuk menyadari dan memohon maaf kepada Tuhan, kepada alam, dan kepada makhluk hidup lain yang telah dirugikan. Dan tidak mungkin ada kesalahan yang tidak bisa dimaafkan, karena semua kesalahan ada alasannya. Walaupun alasan terbesar kesalahan adalah karena kebodohan dan kurangnya ilmu pengetahuan. Yang terakhir, Tuhan itu maha baik. Gusti iku sae kanthi sampurna. Tuhan yang Maha Esa tidak mempunyai sifat-sifat buruk, jahat, dan sebagainya. Tuhan adalah sebaik-baiknya zat. Sehingga memang di kami, Nun Sewu, kami tidak mempercayai neraka, karena Tuhan tidak akan membakar kita sedemikian rupa seperti itu. Dan kita sudah cukup menderita hidup di dunia ini dengan nafsu yang melingkupi kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang harus ada amarah, harus ada angkara, harus ada keinginan-keinginan yang itu kemudian menjadikan diri kita itu makhluk yang menderita. Tidak seperti hewan yang tidak punya kesadaran seperti itu. Barangkali mungkin hewan lebih bahagia dari kita. Bisa berkicau tiap hari, bisa bernyanyi tiap pagi. Tapi kita tidak bisa seperti itu. Karena ada kesadaran untuk kesadaran untuk selalu tidak terpuaskan. Ini tadi ajarannya. Kemudian masih ada waktu. 1 menit lagi ya Pak ya. Oh, ya. Yang mengenai KTP kami sudah sesuai dengan aturan pemerintah, sesuai dengan sejak zaman apalagi setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi, kami semuanya tidak boleh yang pengurus Maneges dimanapun berada. Kejawen Maneges yang pengurus itu tidak boleh berKTP agama, harus berKTP kepercayaan. Yang sekolah, anak-anaknya, itu kami juga sudah mengikuti kurikulum sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan. Anak-anak penghayat diajar dengan guru pendidikan penghayat. Kami juga sudah perkawinan sudah di catatan sipil. Sehingga kami sudah berterima kasih nih saat ini kepada pemerintah bahwa fasilitas terhadap kami Kejawen Maneges yang asli Jawa, kami wayang itu bukan budaya asli Jawa loh Bu. Jadi wayang dengan cerita Mahabharata dan Ramayana itu bukan asli Jawa, dan wayang juga dari kulit ya. Iya. Kalau wayang dari kulit itu membunuh ya. Ya. Yang asli Jawa adalah gamelannya, gendingnya itu yang Jawa. Jadi banyak hal yang mungkin tidak diketahui, dan saya terakhir mohon maaf, tidak semuanya bisa diterima oleh manusia, apapun itu, dan kami tidak menginginkan semua menerima apa yang menjadi keyakinan kami. Tidak mungkin bisa. Di dunia ini tidak ada satupun ciptaan Tuhan yang sama, dan perbedaan itu sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita bantah. Sehingga keyakinan saya yang berbeda dengan teman-teman yang lain adalah panorama yang indah apabila kita saling menghormati keyakinan. Jadi mungkin demikian, sekedar bisa mengetahui siapa sebenarnya Kejawen Maneges, dan di Kejawen Maneges tidak ada pribadi yang mengungguli pribadi lain. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Hanya soal administrasi yang dicatatkan kepada negara. Jadi kami sama itu. Iya Pak. Sama semua ya Pak ya. Terima kasih Pak Rosa. Ini ada satu pertanyaan untuk Pak Rosa dan Bu Christina dari Mas Husni Mubarok. Ada pertanyaan, bagaimana selama ini Bapak dan Ibu menjelaskan dan mendudukkan persoalan akibat kesalahpahaman di masyarakat luas tentang ajaran dan pemahaman Bapak Ibu selama ini. Ini pertanyaannya, bagaimana selama ini Bapak dan Ibu menjelaskan dan mendudukkan persoalan akibat kesalahpahaman di masyarakat luas tentang ajaran dan pemahaman Bapak Ibu selama ini. Lah monggo. Bu Christina dulu atau Pak Rosa dulu, monggo. Ya, silakan Pak Rosa. Ya, boleh.
ya tidak usah dijawab. Kalau misalnya ada yang mengklarifikasi, ada yang suara minor dan sebagainya terhadap kita, misalnya itu sebuah pertanyaan yang harus kami jawab, ya kami jawab. Tapi kalau tuduhan-tuduhannya kok, kenapa KTP-nya kalau dulu itu saya kan strip kosong, berarti tidak beragama dan sebagainya, ya kami terangkan. Tidak menemui kesulitan. Kalau itu kami yang penting itu kan tadi perbuatannya sesuai dengan ajaran 8 ajaran Jawa, itu akan menyelamatkan kita dari, coba kalau semuanya dikembalikan ke 8 ajaran Jawa yang tadi saya sebutkan, ya sudah, kita tidak punya masalah. Yang kalau kita punya masalah itu kalau kita jauh melenceng dari itu. Itu mungkin kalau dari sisi kami ya, kami kuatkan untuk selalu berpegang teguh pada 8 ajaran Jawa, ya sudah selesai. Saya sedikit tadi tentang karakter bangsa ya. Jadi sebenarnya karakter bangsa itu dipengaruhi oleh kepercayaannya, keyakinannya. Kalau keyakinan ini membuat kita keras, ya karakternya keras. Kalau keyakinan kita ini mayoritas santun, ada kepercayaan santun, tidak boleh membunuh dan sebagainya, ya kita akan santun. Jadi kalau bicara Pancasila sudah final dan kami sangat mendukung sekali dengan Pancasila. Tetapi perusak Pancasila itu bukan karakter bangsa Indonesia. Silakan dipelajari sendiri. Perusak Pancasila karena keyakinannya yang memang keras. Saya tidak menyinggung, tetapi ini fakta. Dan saya harus jujur mengatakan demikian. Karena memang kalau kita selalu tidak bisa melihat siapa diri kita, maka karakter yang muncul dari diri kita pun sesuai apa yang kita yakini, apa yang kita percayai. Maka kepercayaan membentuk perbuatan dan perbuatan membentuk karakter. Sehingga saya lebih condong, saya mengungkapkan 8 ajaran Jawa supaya kita kembali kepada karakter asli bangsa ini. Itu sedikit tadi menanggapi. Tapi kalau kita dipersoalkan di masyarakat dan sebagainya, sepanjang 8 ajaran Jawa yang saya ikuti, kita pegang teguh, kok yo rasa-rasanya tidak ada yang mempersoalkan begitu. Iya. Jadi kalau memang ada yang bertanya ya dijawab begitu ya Pak, tapi lebih kepada ya apa istilahnya, menunjukkan dalam hari-hari dan orang bisa melihat karakter kualitas Ibu Bapak begitu ya. Baik, pertanyaan berikutnya di kolom chat ini untuk Pak Rosa. Kalian sebentar tertarik. Saya bacakan dari harus scroll ke atas. Dari Mang Asep, izin bertanya, dalam ajaran Maneges bagaimana seharusnya manusia berinteraksi dengan alam? Seperti apa posisi manusia di dalam semesta ini? Apakah Maneges mempercayai kehidupan setelah kematian? Bagaimana penjelasannya? Seperti apa cara survive Maneges di zaman Orba? Bagaimana peran serta Maneges saat ini di dalam kehidupan kenegaraan? Lalu masih ada sekalian, karena masih tentang Maneges dari Pak Kristanto. Dalam konsep Maneges tadi dikatakan tidak ada konsep neraka. Apakah ada konsep tentang surga? Nah ini banyak ini Pak pertanyaannya sekalian ya. Mari silahkan. Yang pertama tadi soal alam semesta ini. Orang rusak sakabe, kita tidak boleh merusak apapun, termasuk alam semesta. Alam itu tidak boleh merusak, tidak boleh dirusak. Ada keyakinan kami bahwa pengejawantahan kekuasaan Tuhan yang tidak bisa kita jangkau dengan alam pikiran yang sangat terbatas ini adalah alam semesta. Alam semesta adalah hukum alam yang tidak bisa dilawan oleh siapapun. Tidak ada manusia yang bisa melawan hukum alam. Sehingga yang kita lakukan dengan alam adalah pasrah. Ya, kemudian kita dekat dengan alam, kita belajar dengan alam, dan kita tadi Bu Kristina yang memayu hayuning bawono.
Artinya membuat alam ini cantik, bagus, tidak boleh merusak. Memperbaiki alam yang rusak, kemudian menata alam. Nah, di Kejawen Maneges kita sangat menghormati alam, tidak boleh merusak, apalagi menciptakan ilmu teknologi yang kemudian ujung-ujungnya adalah merusak alam. Kita tidak ke arah sana. Makanya kalaupun ada, mudah-mudahan suatu ketika ada ilmuwan besar dari Maneges itu, ya ilmuwan yang tidak menimbulkan dampak kerusakan alam. Kemudian tentang hidup setelah mati, percaya atau tidak, di ajaran kami, orang tua kami itu hanya mengatakan cik kene cikono, artinya becik di sini, baik di sini, baik di sana. Cik itu becik. Jadi kalau kamu itu perbuatannya baik, maka tidak usah nanya sesuatu yang orang tidak bisa membuktikan. Tidak usah itu. Pokoknya kamu berbuat baik. Mau nanti mempertanyakan setelah mati kamu bagaimana? Siapa yang bisa menceritakan mati kemudian cerita ke dunia ini bahwa setelah mati begini-begini? Nggak bisa. Jadi itu yang kemudian oleh tetua-tetua kita, udah nggak usah ditanyakan, kamu nggak usah tanya setelah mati itu akan bagaimana, sama saja kamu akan bertanya bahwa Tuhan itu bentuknya seperti apa, laki-laki atau perempuan. Tidak ada orang yang bisa menjawab itu karena keterbatasan alam pikiran kita. Kita sangat terbatas, sehingga tidak semua pertanyaan harus berusaha dijawab. Saya tidak bisa jawab kehidupan setelah mati. Karena memang tidak ada seorang pun yang setelah mati 1 tahun balik, kemudian cerita. Saya begini-begini. Adanya mungkin mimpi ya. Masuk ke mimpi, terus kemudian diceritakan, bla 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 dan sebagainya. Boleh saja ada semua agama, bahkan mungkin ada keterangan, ada. Itu saya yakin bukan berita dari Tuhan. Karena agama bisa mengajarkan apa saja. Tetapi saya yakin Tuhan itu tidak bisa mengatakan bahwa agama ini paling benar, nggak bisa. Manusia juga tidak bisa mengatakan demikian. Kita hanya bisa berbuat baik. Kemudian tidak bisa menjawab bahwa setelah mati itu kamu akan gimana, itu tidak bisa. Yang penting tetua kita hanya ngomong pesan warisan kepada, sampai sekarang saya cucu-cucunya itu cik kene cikono. Kalau kamu berbuat baik di sini, di alam dunia, udahlah tenang, semua akan mati dengan baik juga. Itu keyakinan kami. Ya, mohon maaf, ini tidak bisa diterima oleh yang lain. Ini artinya bahwa tentang kematian itu kami tidak percaya ada neraka. Kami juga tidak percaya adanya surga. Tapi kami percaya bahwa kalau kita hidup di dunia ini baik yang mengatakan ada surga atau neraka, maka kita akan sampai kepada sesuatu yang baik. Kalau neraka jelas kami tidak percaya karena Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagaimana mungkin panjenengan hanya hidup 60, 70, 80 tahun akan dibakar selama-lamanya di sana? Itu nggak masuk akal ya, kalau kita secara akal. Tapi buat apa itu? Tuhan begitu dendamnya kepada manusia? Enggak. Tuhan itu begitu baiknya, dan menciptakan alam semesta ini, muncullah manusia yang mempunyai alam akal pikir, yang kemudian kita harus memayu-hayuning bawono, kita harus berbuat baik untuk dunia ini. Sekecil apapun, semua manusia itu bermanfaat untuk lingkungannya. Tapi kalau kita serakah, kalau kita mengandalkan nafsu, maka sekecil apapun manusia itu menjadi perusak bagi alam ini. Nah, ajaran Jawa yang asli, yang tidak terpengaruh agama-agama yang kami klaim seperti itu adalah solusinya. Tapi bukan berarti kami benar. Kami hanya berpendapat melanjutkan apa yang menjadi wejangan tetua kita. Jadi kemudian sekarang kalau kemudian kami sedikit orangnya terdesak, kemudian di stigma negatif, kita dikatakan klinik, sampai kekayaan seni tompa logam itu, saya di belakang ada keris itu. Kami keris itu tidak percaya ada kodam-kodaman itu loh. Enggak, bukan itu. Tapi seni tempa logam
yang sungguh luar biasa dari nenek moyang kita, yang kemudian masuknya ajaran klinik itu menyebabkan seolah-olah semuanya menjadi barang yang tidak baik. Ya, begitu agungnya, begitu seninya, ada terbuat dari batu meteorit, ada radioaktifnya, kemudian ada pamor yang bagus, dapurnya juga bisa berkata ini dari daerah mana dan sebagainya. Tapi kemudian disalahgunakan itu sebagai barang yang dinistakan. Bahkan ada yang, ya kami miris ya, ceramah menginjak-injak keris itu ada seperti itu. Lah saya, loh keris itu salahnya di mana sih? Ini sama Bapak Ibu bikin boneka, bonekanya bagus, dihargai orang. Kemudian boneka ini menjadi boneka Barbie misalnya. Itu ya sama seperti keris. Cuma itu dilakukan dengan pabrik. Kalau keris tidak ada pabriknya. Empunya membuat dengan tata cara yang spiritual banget. Sehingga keris itu keunikannya luar biasa. Tapi kemudian diartikan lain. Nah, hal-hal seperti ini bukan terjadi pada keris saja. Terjadi pada budaya-budaya, kebiasaan-kebiasaan Jawa yang kami relakan. Orang melahirkan harus mitoni 7 bulan, terus ada setelah lahir memberi nama yang baik dengan versi Jawa, kemudian ada di atas kelapa ada ceplik, kalau orang sini ceplik itu nyala kayak lilin, itu ditaruh di ari-ari apa itu namanya itu, ya seperti itulah. Artinya budaya-budaya seperti itu masih berjalan di kami, tapi itu kebiasaan-kebiasaan simbolik yang bukan diartikan bahwa itu semacam syirik dan sebagainya, itu dilarang. Apa salahnya kami melakukan itu? Kami lahir hari Senin, rumahnya harus menghadap ke timur. Apa salahnya seperti itu? Mungkin nenek moyang saya itu meneliti bahwa sebaiknya begini. Ada orang lahir hari Selasa Kliwon, sifatnya seperti ini. Itu mungkin hasil dari penelitian. Tapi kami menghargai itu sebagai identitas budaya kami. Tapi sesungguhnya semuanya ditarik dalam benang merah 8 ajaran Jawa sebagai penguat yang itu juga melestarikan keyakinan kami. Mohon maaf bahwa kami tidak mempercayai neraka, tapi juga kami tidak bisa menjawab sesuatu yang terjadi setelah mati yang tidak ada satu orang pun yang bisa menerangkan setelah meninggal dunia itu bagaimana. Bukan kami okol-okolan ya, tapi pendapat dari orang tua, tetua-tetua kami sampaikan di sini karena kami pewaris dari Kejawen Maneges. Mungkin begitu Ibu, ngapunten. Iya, terima kasih. Ada yang belum terjawab, mungkin seperti apa cara survive Maneges di zaman Orba, dan sekarang perannya bagaimana dalam kehidupan bernegara pada zaman sekarang? Oh ya, kalau dari anggota kami ada yang PNS, ada yang tidak masalah, ada yang menjadi pekerja dan sebagainya, pegawai biasa juga banyak, yang menjadi pengusaha juga ada. Pada saat zaman Orde Baru kami dituduh sebagai komunis, memang hanya tuduhan. Tapi ketika seperti saya bisa membuktikan bahwa bapak saya itu kepala SD. Jadi tentunya kalau kepala SD zaman Orde Baru itu tidak mungkin dia itu PKI kan gitu. Yeah. Tapi saya yang ber-KTP itu dituduh komunis oleh teman-teman yang tidak suka. Mereka boleh menuduh apapun, mereka boleh berbeda apapun, tidak harus mereka menerima harus paham dengan saya atau kelompok saya, karena tidak bisa semua orang itu sama pemikirannya. Dan kami tidak akan berdakwah atau memperbanyak umat, tidak, karena itu itu masalah panggilan jiwa, jadi tidak bisa kemudian ditular-tularkan semua orang harus sama. Yang bisa membuat sesuatu yang sama hanya manusia. Bahkan Tuhan sudah memberi sinyal bahwa Tuhan tidak pernah membuat sesuatu yang sama, artinya bahwa perbedaan adalah ciptaan Tuhan. Tapi kemudian manusia mencoba menyeragamkan
baik itu cara berpikir, cara berkeyakinan, saya pikir itu tidak bisa. Kita berbeda, tetapi ada kesepakatan yang harus sama, yaitu kasih sayang dan perdamaian. Ini yang harus ditularkan di mana-mana. Apapun agamanya, Tuhan tidak akan berjumlah lebih banyak lagi dari agama itu. Jadi Tuhan tetap tunggal, ya, esa. Berapapun agamanya tidak masalah, tapi Tuhannya adalah esa. Baik itu di agama manapun saya pikir sama. Kalaupun ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, tetap itu adalah kausa prima, ya. Itu adalah tunggal. Semua agama itu datang dari luar negeri, itu juga kejujuran. Jadi tidak bisa kemudian bahwa agama itu menjadi pribumi gitu loh. Misalnya agama tertentu lebih pribumi dari penghayat, ya nggak mungkin lah ya. Jadi itu fakta. Jadi kita ngomong jujur apa adanya jauh lebih baik. Kemudian kita ngomong dengan melihat diri sendiri itu juga jauh lebih baik. Saya tidak akan pernah mengatakan bahwa agama itu jelek, yang nggak mungkin semua agama itu baik. Tetapi tidak bisa semua orang itu beragama satu. Ini yang harus disadari oleh semuanya, dan kemudian tidak ada salahnya penghayat ini kemudian dihargai, diberi tempat. Saya berterima kasih sekali kepada pemerintah yang kami dari awal itu selalu melawan pemerintah, misalnya tidak ada kurikulum pendidikan. Waktu itu saya ngomong kepada kepala sekolah, kalau anak saya tidak ada kurikulum pendidikan kepercayaan, saya lebih baik anak saya agamanya ditulis angka 0 daripada saya harus mengingkari hati nurani saya. Dan ternyata setelah itu beberapa tahun, hanya selisih 1 tahun, kurikulum pendidikan kepercayaan dikeluarkan oleh Mendikbud zaman Pak Jokowi. Ini mungkin kalau Sabda Palon yang katanya ada 500 tahun dan sebagainya, mudah-mudahan kita dengan diberi kebebasan dan ternyata ada caranya, kita makin dikenal, orang makin punya kesadaran bahwa agama itu mungkin salah bagi agama lain, tetapi Tuhan tidak akan pernah salah. Mungkin demikian. Iya, terima kasih Pak Rosa.